شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قائلا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Ta'awun Al-Ustaz Dr. Septa Chandra SH.MA. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Kami hormati pula seluruh pengurus yang tergabung dalam kegiatan memakmurkan rumah Allah, Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumahnya. Wabil khusus Bapak Firman Seksi Repot, para hadirin hadirat, tamu-tamunya baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menggerakkan kita untuk berada di majlisnya Rasul? Siapa yang menggerakkan kita saat ini duduk di taman daripada taman-taman surganya Rasulullah? Siapa yang menggerakkan kita saat ini iktikaf di rumah daripada rumah-rumahnya? Kalau bukan Allah yang menggerakkan, tak mungkin kita akan datang di sini. Walaupun maaf ditukar dengan seluruh isi dunia, kalau bukan Allah yang menggerakkan, tak mungkin kita ini datang di Masjid At-Ta'awun dalam rangka kajian Targhib Ramadan
semangat menghadapi bulan Ramadan. Ada hadis Nabi yang populer. Walaupun hadis Nabi ini menurut kritikus hadis adalah hadisnya dhaif. Hadis ini adalah hadisnya lemah, namun boleh dijadikan motivasi untuk kita beribadah kepada Allah. Karena menurut Dr. Mahmud Tohan yang termaktub di dalam kitab Taysirul Mustalah al-Hadis, beliau mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan. Yang pertama, untuk memotivasi kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, bukan masalah akidah dan masalah syariah. Maka mayoritas daripada hadis yang memotivasi itu berstatus dhaif atau lemah. Tapi ulama mengatakan hadis dhaif ini lebih berharga daripada perkataan ribuan wali. Kenapa? Karena hadis dhaif ini pernah keluar dari mulutnya baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya hanya sanadnya saja ada perawi daripada hadis itu yang dipermasalahkan, walaupun masalahnya tidak sangat urgensi sekali, hanya kaitannya dengan muru'ah atau kepribadian dari perawi hadis itu sendiri. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengumpulkan para sahabat menjelang datangnya bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran." Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Apa senang cukup dengan pawai obor keliling? Apa senang cukup dengan mempersiapkan makanan-makanan yang lezat untuk disediakan buka puasa dan sahur selama bulan Ramadan? Apa itu saja cukup? Pawai obor juga penting manakala tidak melanggar syariat Islam, tidak keluar dari koridor Al-Quran dan Al-Hadis. Pawai obor akan menjadikan haram manakala membuat macet di mana-mana. Kenapa? Karena jalan itu adalah milik umum. Ya Pak ya. Pawai obor boleh, tapi jalannya diatur. Karena maaf, yang memiliki jalan bukan yang beragama Islam saja. Karena yang memiliki jalan bukan orang yang sehat saja. Mungkin di situ ada orang yang lagi hamil, buru-buru mau bersalin, gara-gara pawai obor dia bersalin di dalam mobil. Maka fariha, gembira menghadapi bulan Ramadan, boleh pertama memeriahkan untuk datangnya bulan Ramadan. Pertama, pawai obor boleh. Kedua, mempersiapkan makanan-makanan yang bergizi, enak, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Karena maaf, orang itu sudah tahu, penjual-penjual tahu, pedagang-pedagang tahu, kalau menghadapi bulan Ramadan umat Islam itu sibuk mempersiapkan makanan. Maka sekarang telur harganya sekilo 30.000.
Kenapa? Karena mau bulan Ramadan. Nanti ayam 1 ekor bisa sampai 50.000 bahkan lebih. Kalau mau ikutin Rasulullah itu enak. Sahur 3 korma, buka 3 korma. Kalau ini dijalankan selama bulan Ramadan, insya Allah bisa turun 10 kilo. Yang kedua, gembira menghadapi bulan Ramadan itu apa? Gembira dengan fadail, keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Maka maaf, 1000 maaf kalau kita nanti Idul Fitri itu memakai pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang baru. Karena maaf, pakaian yang baru belum tentu yang terbaik yang kita miliki. Benar Ustaz Septa Chandra? Maka bagus kalau mau beli baju baru sesuai dengan kadar kemampuan sebelum datangnya bulan Ramadan. Biar bulan Ramadan istiqomah, konsisten, tasjid, semangat untuk menggapai fadail, keutamaan di bulan Ramadan. Saya mau nanya sama hadirin, bulan Ramadan itu bulan apa? Ustaz Jabbar, ayu syahrin fi syahri Ramadan. Hal fi syahri Ramadan syahrul Muharram atau syahrul A'zam? Apakah bulan Ramadan ini masuk ranah bulan yang suci? Apakah bulan Ramadan ini masuk ranah bulan yang agung? Saya mau nanya. Saya ini ngisi taklim di sini. Ini taklim yang ketiga, sudah genap hampir 1 tahun. Bulan Ramadan ini bukan bulan suci. Coba kita lihat pamflet, flyer, background mengatakan selamat datang bulan Ramadan, bulan suci. Bulan Ramadan bukan bulan suci, tapi bulan Ramadan kata Rasulullah syahrul a'zam, bulan yang agung di atas bulan yang suci. Maka kata Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan yang agung, di mana amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti amalan wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan sama halnya mengeluarkan zakat mal di luar bulan Ramadan. Orang yang sholat qabliyah ba'diyah di bulan Ramadan sama seperti orang yang sholat 5 waktu, yaitu sholat wajib di luar bulan Ramadan. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sama halnya seperti orang yang menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan dalam rangka membayar nadar ataupun janji atas kesuksesan yang kita raih, dan kemudian sukses itu yang namanya ibadah nadar, hukumnya wajib. Maka bulan Ramadan kata Rasulullah syahrul a'zam, bulan yang agung, lebih hebat daripada seluruh bulan. Maka bulan yang paling agung adalah bulan Ramadan. Hari yang paling hebat di antara seluruh hari adalah hari Jumat. Di antara waktu-waktu yang mustajabah yang terhebat adalah 1/3 dari malam. Maka ada hadis yang populer yang sering kita baca
dan hadis ini juga diucapkan oleh Rasulullah ketika targhib Ramadan, menjelang datangnya bulan Ramadan. Ada yang mengatakan hadis ini kualitasnya adalah dhaif, ada juga hadis ini yang mengatakan kualitasnya sahih. Boleh nanti dilihat dalam YouTube saya, Living Room Podcast, tentang kritik hadis 3 fase fadilah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar." Bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3 fase. 10 awal di bulan Ramadan adalah fase yang pertama, adalah fase rahmah, cinta kasih Allah diturunkan kepada hamba-Nya. Cinta kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyirikat dengan umat. Kenapa di situ adalah rahmah? Karena kata Rasulullah, siapa orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa. Maka Ustaz Septa Chandra bagus ya di Masjid At-Ta'awun mengadakan buka puasa gratis dan sahur gratis, tapi nggak merepotkan DKM. Gimana caranya? Setiap peserta yang buka puasa, setiap peserta yang sahur bersama di Masjid At-Ta'awun membawa nasi bungkus berikut lauk dan buahnya, dimasukkan ke dalam Tupperware ataupun tempat yang lain. Satu saja nanti diberikan kepada temannya yang di samping kanan atau samping kiri, dirinya diberikan juga ke samping kanan atau samping kiri. Alhamdulillah, itu Ustaz Septa Chandra nggak capek. Coba fadilahnya orang yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan. Pertama, menggapai pahala orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan yang kedua, sebagai tameng dan sengatan api neraka. Cuma di Indonesia ini kalau buka puasa harus lontong sayur, kalau buka puasa harus nasi padang, kalau buka puasa harus nasi remes. Jadi repot. Sebenarnya buka puasa itu walau tamrin, hanya 1 butir kurma saja itu sudah termasuk buka puasa. Tapi kita mengatakan kan takjil Ustaz, baru cepat-cepat kita buka puasa, ini perut keroncongan kalau belum makan nasi padang atau nasi mandi atau nasi kebuli. Ini kalau saya lihat orang yang mau buka puasa semuanya nafsu. Saya nafsu. Ada sirup, ada kolak, ada semur jengkol, ada semur tahu, ada semur ayam, ada rendang. Ini enak. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sufi. Orang yang buka puasa di depannya dihidangkan makanan, hukumnya makruh. Maka kata Imam Ghazali, puasa itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, shaumul
hibsul khas. Yang kedua saumul khas. Yang ketiga saumul awwam. Apa itu saumul khawasul khas? Puasanya orang khusus di atas khusus. Kata Imam Ghazali, ini kasaumin nabiyyin, seperti puasanya para nabi. Apa yang puasa? Perutnya puasa, di bawah perutnya puasa, hatinya puasa, otaknya puasa, seluruh tubuhnya berpuasa pada Allah. Dan puasa seperti ini kalau terbersit dalam hatinya, nanti bukanya makan apa, sahurnya makan apa, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kalau dia berpikir nanti lebarannya pakai baju apa, ini belum saumul khawasul khas, ini puasanya para nabi. Gak pernah berpikir nanti bukanya makan apa, sahurnya makan apa, lebarannya berbajukan apa, atau berkendaraan apa, atau berhandphonekan apa. Ini puasanya siapa? Kasaumin nabiyyin, seperti puasanya para nabi. Kita gak mungkin, karena kalau kita puasa seperti ini berarti ada nabi ke-26. Maka kita berpikir nanti THR kapan turunnya, itu masih wajar. Tapi kalau saya, maaf, saya suatu pemimpinan, owner dalam sebuah perusahaan, akan saya kasih THR sebelum lebaran. Ya, memang benar Ustaz, sebelum lebaran. Oh iya ya, berarti sebelum puasa. Kenapa? Karena kalau seminggu sebelum lebaran kemudian cari barang-barang seperti baju, apalagi di Tanah Abang, Masya Allah, itu kadang-kadang, maaf Pak, gara-gara mau mengamalkan sunnah, beli pakaian yang baik, nggak puasa. Jadi kata Imam Ghazali Hujjatul Islam yang wafat tahun 550 Hijriah, beliau mengatakan ada puasa khusus bil khusus, puasanya para nabi. Perutnya puasa, di bawah perutnya puasa, seluruh tubuhnya berpuasa, sampai otaknya puasa, hatinya puasa, nggak pernah berpikir masalah dunia. Yang kedua saumul khawas, kata Imam Ghazali, puasanya orang khusus. Puasa siapa ini? Puasa para nabi. Puasa siapa ini? Puasa para aulia. Puasa siapa ini? Puasa orang-orang saleh. Bagaimana puasanya? Perutnya puasa, di bawah perutnya puasa, matanya puasa, seluruh tubuhnya puasa, namun pikirannya masih memikirkan dunia. Nanti bukanya makan apa, sahurnya makan apa, lebarannya pakai baju apa, nanti istri mau dikasih nafkah seperti apa. Boleh-boleh saja, ini adalah puasa orang khusus. Coba Rasulullah pernah mengumpulkan istri-istri. Wahai istri-istriku, kalau kalian mencemburukan masalah cinta, wajar, karena kalian adalah manusia biasa. Tapi kalau kalian mencemburukan masalah harta, kata Rasulullah SAW, akan aku ceraikan saat ini juga. Termaktub di dalam kitab Hayatus Sahabiyah, bagaimana kehidupan istri-istri. Wajar kalau istri kita mau cep-cep masih mikir nanti ya baju lebarannya pakai apa, cincinnya apa, mobilnya apa, masih wajar. Kenapa? Karena kita bukan nabi, Ustaz. Lalu yang terakhir kata Imam Ghazali, saumul awam, puasanya orang-orang awam.
puasanya kebanyakan orang yang puasa, perutnya puasa, di bawah perutnya puasa, matanya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, telinganya nggak puasa, kakinya nggak puasa, matanya masih melihat yang bukan mahram, aurat yang bukan mahram, telinganya masih sering mendengarkan gosip atau riba atau namimah, mulutnya sering mengadu domba, kakinya masih sering melangkah ke tempat maksiat, hatinya sering gak amanah. Orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, saumul awam, puasanya orang kebanyakan puasa, apa yang didapat? Cuma haus, dahaga, dan lapar. Maka Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Puasa cuma perutnya, puasa cuma di bawah perutnya, mulutnya masih namimah, mulutnya masih ghibah, kakinya masih melangkah ke tempat kemaksiatan, hatinya sering hasud iri hati. Semoga kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini termasuk orang-orang saumul khuwas, puasa orang-orang khusus, seperti puasa para sahabat, seperti puasa para aulia, seperti puasa orang-orang saleh. Fase yang pertama daripada bulan Ramadan, kata Rasulullah, awaluhu rahmah. Yang pertama, Allah turunkan kasih sayang Allah, di mana amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi amalan wajib yang dilakukan di luar Ramadan, di mana amalan-amalan wajib yang dilakukan di bulan Ramadan adhafan mudhafa, dilipat-lipatkan gandanya. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan dari bulan Ramadan, 10 pertengahan dari Ramadan adalah turunnya ampunan dari Allah. Karena kalau bulan Ramadan banyak kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Lalu 10 akhir atau fase yang ketiga di bulan Ramadan, wa akhiruhu 'itqun minan nar, dan yang terakhir, fase yang terakhir di bulan Ramadan, 'itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Berarti apa? Arti fariha, arti gembira menghadapi bulan Ramadan, selain mengumpulkan persiapan materi di bulan Ramadan, tapi yang terpenting kita memiliki tasydid, memiliki semangat untuk mengamalkan fadilah, keutamaan bulan Ramadan. Maka arti Ramadan kalau diartikan dari huruf ke huruf, yang pertama itu hurufnya ro. Ro itu apa? Rahmah, cinta kasih Allah. Ramadan. Yang kedua hurufnya mim, maghfirah, ampunan dari Allah. Yang ketiga hurufnya apa? Dhad, di'ul ajr,
dilipat gandakan pahala oleh Allah. Huruf yang keempat apa? Alif, asal kata dari amana yu'minu, imanan, bulan, untuk latihan meningkatkan keimanan. Maka yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Yang terakhir, huruf yang kelima, nun, nailul ajr, menerima balasan dari Allah. Maka kata Rasulullah, as-sawmu farhatani, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, iftar, ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, inda liqa' rabbih, ketika berhadapan dengan Allah. Maksudnya apa? Janji-janji Allah akan diaktualisasikan, akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan puasa. Maka puasa itu bahasa Sanskerta. Puas artinya puas, a artinya tidak. Maka orang puasa itu orang yang tidak puasa. Tidak puas masa tidurnya, tidak puas masa bersenda gurau dengan istrinya. Maka Rasulullah setiap 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu i'tikaf di masjid, ditinggalkan istri-istri beliau. Maka kata Rasulullah, kencangkan ikat pinggangmu. Maksudnya apa? Jangan engkau gauli istrimu. Ini jangan ini artinya bukan larangan. Dalam fikih dikatakan makruh. Kenapa? Karena 10 akhir di bulan Ramadan konsentrasi untuk menggapai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita 10 tahun aja dapat Lailatul Qadar, umur kita lebih panjang dibanding umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka Ramadan artinya apa? Membakar. Apa yang kita bakar? Kita bakar nafsu-nafsu lawwamah, nafsu-nafsu bahimiyah, nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu setan, nafsu-nafsu kebinatangan menuju nafsul mutmainnah, nafsu atau keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam teologi dikatakan tauhid syuhudi, dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ramadan menurut etimologi artinya apa? Membakar. Menurut terminologi istilah artinya apa? Menahan nafsu kebinatangan menuju nafsul mutmainnah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin istiqamah. Karena kata ulama, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah, mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan sesuatu terus menerus dengan semaksimal mungkin, lebih baik dari 1000 keramat yang wali. Di Indonesia ini kan yang terkenal wali ada berapa Ustaz? Ada 9. Kalau kata NU Ustaz Ali Mansur itu ditambah 1 lagi, wali yang ke-10 itu Gus Dur. Itu ternyata makamnya Ki Haji Abdurrahman Wahid itu lebih ramai daripada wali yang lain. Tapi sesungguhnya wali itu bukan 9, bukan 10, banyak. Mungkin di antara kita ini ada yang menjadi wali. Tapi yang paling terpenting, kita ini termasuk wali murid. Wali kelas.
kita jelaskan tuh. Pertama rahmah, cinta kasih Allah turun. Yang kedua mim, maghfirah, ampunan Allah turun. Yang ketiga dha'ful ajr, dilipat gandakan pahala kita. Yang keempat alif, artinya apa? Memotivasi keimanan kita naik kepada Allah. Dan yang terakhir nun, nailul ajr, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana pahala orang yang berpuasa lis-shaimi, untuk orang yang berpuasa pahalanya pertama senang ketika berbuka puasa, kedua ketika bertemu dengan Rabbul Jalil Allahu Jalla Jalaluhu. Lalu yang terakhir, Ramadan ini memiliki 8 huruf. Walaupun ada yang sudah mengkorupsi hurufnya, banyak di TV-TV swasta ataupun di medsos ataupun di background ataupun di flyer yang mengkorupsi huruf Ramadan. Ramadan hurufnya ada 8. Pertama R, kedua A, ketiga M, keempat A, kelima D, keenam H, ketujuh A, ke-8 N. Ini tuh Pak. Ini kalau ngamalin ini saja ada di YouTube saya. Saya ceramah tentang ini 10 menit. Ada di YouTube saya. Pertama R. Apa itu R? Rencanakan dengan matang. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Rencanakan dengan matang di bulan yang agung, bulan Ramadan. Berapa banyak harta-harta kita yang dibelanjakan di jalan Allah. Rencanakan dengan matang di bulan Ramadan itu berapa kali kita menghatamkan Al-Quran. Rencanakan dengan matang berapa lama kita berasyik-asyik di rumah Allah. Ada orang mengatakan begini, Ustaz, masa orang kerja 11 bulan, sebulan berhenti ibadah sama Allah saja gak cukup Ustaz? Terus gimana nak? Kalau saya Ustaz kerja hanya 11 bulan, 1 bulan khusus beribadah kepada Allah. Tetangga saya jualan gado-gado, ramai banget gado-gadonya. Setiap bulan puasa libur 1 bulan. Saya jangan diomongin sama rektor, ditutup taruh di fasilitas ya. Ini mah sesuai dengan kadar kemampuan. Ada orang datang ke saya, Ustaz, ini saya ada tender nih Ustaz, tapi tender saya kerja keras Ustaz di bulan Ramadan Ustaz. Saya bilang, kalau memang butuh untuk menghidupkan istri dan anak-anakmu kerja, tapi kalau nggak butuh lebih baik libur. Kalau sudah cukup, perutnya sudah terisi, karena kata Rasulullah, hadzal faqru ayyakunal kufar, di mana kefakiran akan mendekatkan diri kepada kekufuran. Maksudnya apa Ustaz? Orang kalau kerja keras nggak kuat itu boleh nggak puasa. Sopir angkot, kerja bangunan nggak kuat di bulan Ramadan boleh nggak puasa. Cuma ada 2 kewajiban. Pertama bayar fidyah, kedua diganti puasanya. Tapi kalau perutnya udah kenyang, istri kenyang, anak kenyang, dirinya kenyang, cukup, nggak miliki utang, masa sok ilokan di bulan Ramadan, kagak kerja, kagak makan. Benar Pak? Tapi ini tidak berlaku sama pekerja kantor, tidak berlaku sama pegawai negeri, tidak berlaku sama pegawai-pegawai swasta yang memang harus ngantor. Tapi kalau saya lihat pekerja kantor itu puasa nggak puasa santai. Bahkan saya punya teman
setahun 5 hari yang gak puasa. Pertama, Idul Fitri gak puasa. Nah, kalau puasa Idul Fitri haram itu. Kedua, Idul Adha. Ketiga, keempat, kelima, Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzul Hijjah. 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Illa khamsata ayyam, kecuali 5 hari tidak berpuasa. Boleh enggak? Boleh, kalau tidak menyakiti dirinya, kalau aktivitas kewajiban dirinya untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi keluarganya sudah tercukupi. Huruf yang pertama daripada Ramadan apa tadi Pak? Ini harus ingat nih, jangan sampai ingat. R apa? Rencanakan dengan matang. Kata Ustaz Septa Chandra ini, al-haqqu bila nizam yadlul batil bin nizam. Kebenaran yang tanpa terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Gerakan masif oleh kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kehakan atau kebenaran yang terorganisir. Maka huruf yang pertama daripada Ramadan, rencanakan dengan matang. Berapa kali khatam tulis rencana. Bila perlu punya buku sendiri. Yang kedua hurufnya A, aplikasikan jasmani dan rohani. Tadi puasa dibagi menjadi 3 bagian. Tadi puasa dibagi menjadi 3 derajat orang yang puasa. Aplikasikan jasmani dan rohani. Jangan sampai kita seperti saumil awam, kebanyakan orang yang puasa. Puasanya perutnya dibawa perutnya, setelah itu mulutnya nggak puasa, telinganya nggak puasa, apalagi hatinya nggak puasa. Huruf yang ketiga M, memaksimalkan potensi diri. Manusia ini dilapisi oleh 3 potensi kata Rasulullah. Pertama, potensi ilahiyah, potensi ketuhanan. Kedua, potensi egoisme, potensi rasa keakuan yang positif. Kalau tetanggaku bisa bersedekah, kenapa saya tidak? Kalau tetanggaku bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 1 kali, kenapa saya tidak? Kalau tetanggaku 10 akhir di bulan Ramadan bisa i'tikaf, meninggalkan istri-istrinya dan anak-anak kecil yang di bawah umur, kenapa saya tidak? Itu apa namanya? Potensi egoisme. Yang terakhir, potensi eros, potensi cinta kasih, saling berbagi, saling berdonasi, saling berjaya, saling memberi. Jangan harta orang lain mau kita terima, harta kita nggak mau keluar. Itu orang apa namanya? Orang pelit. As-sa'yu qaribun minallah wa qaribun minal jannah. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Al-bakhilu ba'idun minallah wa qaribun minan nar. Orang bakhil jauh dengan Allah, dekat dengan neraka, jauh dengan sesama manusia. Bahkan maaf, sesama binatang. Binatang aja ngerti tuh, melihat kalau ada orang muka-muka orang pelit itu tahu deh, binatang tahu. Jadi jangan disalahkan kucing makan makanan yang ada di meja kita, jangan disalahin itu. Kenapa? Yang disalahin diri kita, karena kita nggak ngasih makan kucing. Tuh, kalau punya maaf di rumah ada asisten rumah tangga ART ataupun apa,
nyolong barang kita, korupsi punya kita. Jangan-jangan maaf, owner atau tuan rumah pelit, maka dikasih sebelum minta. Maka kata Rasulullah, "Utu al-ajira qabla an yajifa araqahu." Berikanlah upah sebelum keringatnya kering. Maka huruf yang keempat daripada Ramadan adalah A. Al-Quran dibaca, Al-Quran ditelaah, Al-Quran diamalkan, Al-Quran didakwakan. Namanya apa? D3. Kalau D4 itu S1 ya sesat ya. Dibaca, ditelaah, diamalkan, didakwahkan. Kata Imam Abu Hanifah, pemeluk daripada ajaran-ajaran pemikiran-pemikiran dari Imam Abu Hanifah disebut dengan Al-Hanafiyah. Ramadan minimal khatam Quran 1 kali, di luar Ramadan minimal 1 kali, berarti setahun minimal 2 kali. Itu mazhabnya siapa? Mazhabnya siapa? Imam Hanafi. Disebut dengan apa? Al-Hanafiyah. Ada di India pusatnya. Di Indonesia mazhabnya siapa? Saya mau nanya, siapa? Imam Syafi'i. Disebutnya apa? Asy-Syafi'iyah. Imam Syafi'i kalau Ramadan malam khatam 1 kali, pagi menjelang berbuka puasa khatam 1 kali, setiap 1 hari khatmain, setiap 1 hari khatam 2 kali. Likulli yaum fi syahri Ramadan khatmain, setiap bulan Ramadan 1 harinya khatam 1 kali. Kalau Ramadannya 30 hari, 60 kali khatam. Ashabus Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Al-Imam An-Nawawi Ad-Damashqi, wafat tahun 600 Hijriah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang sering kita baca di mana-mana, pengarang kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Beliau kalau bulan Ramadan menghatamkan sehari semalam 8 kali. Ada nggak di sini 8 kali? 2 kali aja mikir, ini 8 kali. Itu bacanya kayak apa? Saya pernah lihat kakak saya khatmul Quran bil ghaib, menghatamkan Al-Quran dengan hafalan 1 juz itu kurang lebih 20 menit, mulai ba'da subuh baca, jam 10 malam baru selesai. Itu cuma istirahatnya makan dan ke MCK saja, kagak ada tidur siang, kagak ada. Dari mulai subuh start sampai jam 10 malam. Ini Imam An-Nawawi Ad-Damashqi mampu menghatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Ini kalau saya ngomong nih sama orang kadang-kadang yang Islamnya baru tahu itu, Ustaz, melanggar agama itu. Karena Rasulullah pernah berkata, ada sahabat Nabi khatam sehari sekali, dilarang oleh Rasulullah. Khatam 2 hari sekali, dilarang oleh Rasulullah. Kemudian dia khatam 3 hari sekali, baru dibolehkan oleh Allah. Berarti sehari 10 juz. Saya maaf, paling mampu sehari 10 juz lebih lah, paling sedikit 10 sampai 11 juz. Itu maaf, saya nggak ngerjain apa-apa itu, paling cuma baca Quran aja. Itu pun baca Qurannya dengan suara bisaut wa biduni saut, dengan suara dan di dalam hati. Kalau terus bersuara 2 juz aja harus berhenti itu. Maka kita berazam Ramadan kali ini khatam Al-Quran minimal 1 kali. Kalau saya sendiri, semoga sampai mati, likuli
usbu'in khatman wahidan. Setiap 1 minggu hatam 1 kali. Berarti Ramadan minimal 4 kali. Dalam teori Rasulullah ini namanya fami bisyauqin, mulut bibir yang rindu dengan alunan-alunan Al-Quran. Rasulullah setiap seminggu hatam 1 kali, istiqomah sampai meninggal dunia. Rasulullah pernah hadir dalam suatu halaqah musyawarah terlambat. Kenapa? Karena Rasulullah belum membaca bagian-bagian dari fami bisyauqin. Kalau pengen lebih jelas nanti lihat di YouTube juga apa itu fami bisyauqin, atau di Google fami bisyauqin. Kalau saya jelaskan waktunya habis juga. Sudah jam 6 lewat 7 menit. Huruf yang kelima Pak, D. Doa yang serius. Kata Rasulullah, kalau doa diusahain nangis, nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Ini Rasul yang ngomong, Rasul. Ada orang itu istighosah tuh orang NU tuh, itu zikir ala arifin ilham itu katanya. Itu pura-pura tuh orang nangis. Boleh pura-pura, itu boleh. Ini anak saya aja sering pura-pura kok. Nangis keluar gitu, habis itu nggak bisa saya kasih duit, senyum dia. Ayah itu kan namanya nangis pura-pura. Banyak istri juga pura-pura nangis loh, pengen dibeliin gerang baru itu pura-pura nangis. Padahal tahu tuh, kelihatan air mata pura-pura nangisnya sama air mata bener-beneran tuh. Kalau air mata yang bener-beneran tuh perempuan nangis itu apa? Kalau jatah bulanannya telat, biasanya saya nangis. Doa yang serius. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ad-da'awat mustajabah. Doa-doa di bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap helaan nafas kita memuji Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Saya doa begitu. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun dan suka sama orang-orang yang minta ampun. Titik. Saya pernah tuh, ya Karim. Mana dalilnya Ustadz ya Karim tuh mana katanya? Itu nggak ada tuh hadisnya ya Karim tuh nggak ada. Ya Karim itu asmaun min asmail husna, nama daripada nama-nama indah bagi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Boleh. Oh kata Allah sendiri, kalau kalian berdoa sebutkan nama-nama terbaik dariku, ya Karim. Ini memuji Allah. Kalau pengen minta sama Allah, muji Allah. Itu biasanya maaf kalau istri nih muji suami tuh, ada maunya tuh saya kata mau. Ada maunya tuh. Maka huruf yang kelima D, doa yang serius. Doa diusahakan menangis, nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Ya Allah, punya istri kok bawel sekali ya Allah. Semoga bawelan ini ya Allah merupakan zikir kepadamu ya Allah, penguat iman kami ya Allah. Ini ujian bagiku ya Allah atas perilaku istriku ya Allah. Tapi saya berasumsi ya Allah, bawelan biniku ini ya Allah laksana musik menuju surgamu ya Allah. Ya Allah,
puasa ya Allah. Saya mengamalkan hadis Nabi-Mu ya Rasulullah. Sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Oh, saya sekarang terbebas dari hipertensi, terbebas dari asam urat, terbebas dari diabetes mellitus, terbebas daripada darah tinggi. Asbab apa ya Allah? Sering puasa. Sebabnya apa lagi ya Allah? Karena suamiku jarang ngasih duit ya Allah. Enak nggak sih setan? Sampai nggak setan tingkat sama istri setan. Doa yang serius yang kelima, yang keenam, hurufnya H, hiasi dengan kepekaan sosial. Banyak menderma, banyak berdonasi, banyak berjariah, banyak berinfak, banyak memberi. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kata Rasulullah, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu imannya kurang sempurna manakala tidak menyayangi saudaranya sendiri laksana menyayangi diri sendiri. Huruf yang ketujuh A. Allah tujuan akhir hidup. Coba lihat Surah Al-Kahfi ayat 110. Ada yang hafal sini? Surah Al-Kahfi ayat 110. Tadi Ustaz Septa sholat subuh ngimamin rakaat pertama Surah Al-Kahfi saja. Insya Allah ingat Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau pengen berjumpa dengan Allah, kalau pengen dimasukkan surganya Allah, kalau pengen bahagia dunia akhirat, pertama amal saleh, kedua jangan menyekutukan Allah. Cuma dua aja. Pertama amal saleh, kedua jangan pernah menduakan Allah. Kok istri kita aja nggak mau diduain, nggak mau. Kalau istri itu kayak di madu ya, lebih baik diracun, ya begitu. Tapi kalau istri saya bilang begini, ayah boleh poligami ya, persyaratannya kayak Rasulullah. Di sini ada istri saya. Bagaimana kalau Rasulullah? Rasulullah itu nikah lagi kalau istri pertama sudah meninggal dunia. Tapi tambah satu lagi ya katanya. Ini kan Rasulullah, ayah kan bukan Rasulullah katanya. Iya, satu lagi katanya. Tunggu kuburanku kering dulu kalau saya meninggal dunia. Dan yang ketiga katanya, syaratnya disiram kuburanku setiap pagi dan sore. Keringnya kapan tuh? Tapi enggak sih, saya punya istri satu juga berasa 4. Daripada punya istri 4 berasa nggak punya bini. Yang ketujuh, Allah tujuan akhir hidup. Kalau kita sudah rencanakan dengan matang tujuannya Allah, kalau kita sudah aplikasikan jasmani dan rohani tujuannya Allah, kalau kita sudah memaksimalkan potensi diri tujuannya Allah, kalau Al-Quran sudah dibaca, ditelaah, dihafalkan, didakwakan, semuanya ini dipersembahkan untuk Allah. Kalau kita doa kepada Allah, memang ini adalah perintah Allah, maka huruf yang ke-8 N, nantikan rahmat surga. Cukup ya insya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan? Isra jam berapa? 1,5 jam dari subuh. Subuh jam 4:40. Berarti 1,5 jam jam berapa? Jam 6 lewat berapa? 10 atau lewat 20 pada waktu tuh
kurang lebih 8 menit. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah semoga berkah. Bagaimana caranya kalau kita makan, kalau minum seperti Rasulullah? Itu nggak pakai sedotan. Saya mau bicara ya. Kalau minum ini pakai sedotan, cepat tua dia, jadi kempot. Dan lama masuknya. Jadi caranya begini. Saya pernah ada ulama besar, saya kasih tahu. Oh dia senang banget. Temennya Profesor Dr. Hidayat Nur Wahid Al-Marfullah Kiai Al-Hajj Ahmad Najib Elsi Mutakhrij Madinah. Gimana cara minumnya? Cara minumnya begini apa? Bukan jangan dibuang ini, jangan. Ini ada manfaatnya juga. Cara minum itu melihat apa? Lihat apa? Melihat air. Sambil melihat. Kenapa? Karena ada orang yang nggak lihat air, ternyata di dalamnya ada kecoa. Ini ada orang lampunya mati, anak kecil minta minum, langsung orang tuanya ambil itu gelas. Apa kata anak kecil? Bunda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau mau minum lihat air itu, kemudian dinyalakan pakai korek. Subhanallah, ternyata di gelas itu ada kecoa. Saya minum dulu ya. Minum digogok sampai habis nggak boleh. Minum sambil berdiri membuat ginjal rusak. Kenapa? Karena ginjal tertutup. Kalau minum dulu, kecuali air zam. Kenapa? Karena kalau air zam-zam duduk, apalagi waktu sa'i sofa marwah, tapi kalau di Indonesia ya nggak apa-apa duduk. Ada orang ngomong, oh Ustaz, Nabi kok minumnya berdiri? Nabi juga minum air zam-zam, pernah berdiri, pernah duduk. Saya bilang. Tapi ketika lagi sa'i, ya berdiri. Tapi ketika kita ini memang lagi enjoy, ya duduk, nggak jadi masalah. Kadang-kadang orang ini ngomong Nabi, oh saya mau nikah lagi katanya. Ini sunnah Nabi, iya sunnah Nabi. Pertama bini mati dulu kata saya. Kedua saya bilang, gak usah nyari bini, nunggu temennya nawarin, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, Nabi menduda 2 tahun. Kita nggak usah. Saya bikin buku Ta'aduduz Zaujat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana poligaminya Rasulullah SAW, itu berat. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada saya tutup dengan kafaratul majlis. Ada? Insyaallah sambil ngeriung makan lontong sayur, masya Allah. Insyaallah berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.